Hai semuanya, gimana puasanya? Lancar beberapa hari ini? Aku sendiri sempat ada kendala kemarin waktu saum, jadi sempat sakit. Sekarang agak mendingan sih, ya tapi mudah-mudahan sehat ya teman-teman semua di awal Ramadan ini. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan ini banyak yang berkaitan dengan Islami. Nah, pastinya ketika kita menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut, pasti dong pakai baju-baju yang muslim. Nah, jadi kali ini aku mau kasih tahu sama teman-teman sekalian baju-baju apa sih yang biasa kita pakai ketika acara-acara kegiatan Islami tersebut. Mungkin ada yang tahu namanya tapi nggak tahu modelnya, ada yang tahu modelnya tapi nggak tahu namanya. Nah, teman-teman semua pas banget nonton video ini karena aku mau kasih tahu baju-baju muslim apa yang biasa kita pakai, terutama untuk kali ini untuk yang pria dulu ya. Nah, biasa kalau aku lagi gerah kayak gini, aku pakai rose water dari SR12 ya. Nah, cara pakainya gampang banget, tinggal disemprot-semprot ya. Terus diemin selama beberapa saat, nggak perlu dielap, nanti bisa kering lagi. Untuk perawatan kulit, aku selalu andarin SR12 karena emang cocok di kulit aku dan mungkin cocok juga di kulit kalian karena SR12 itu lebih ke herbal ya dibanding kimia. Untuk yang mau coba, boleh nih ada link Shopee-nya di sini. Hai semuanya, aku Abe dan selamat datang di Customer World edisi Ramadan. Ada yang bisa? Kami bantu. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas aneka tajil dari seluruh Indonesia. Nah, untuk di bahasan kali ini kita akan membahas tentang baju-baju muslim yang biasa dipakai di Indonesia. Mau tahu apa aja? Kita simak ya video ini. Nah, baju-baju muslim sendiri biasa digunakan oleh orang Indonesia untuk kegiatan ibadah ataupun kegiatan Islami lainnya. Biasanya dipakai pergi ke pengajian, misalkan atau sholat berjamaah di masjid, atau apalagi ya, misalkan menghadiri kajian-kajian kan biasa pakai baju muslim tuh ya. Cuman kan mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu macam-macam baju muslim yang biasa dipakai di Indonesia. Oke, yang pertama banget ada baju koko. Nah, untuk baju koko sendiri sebenarnya udah paling sering digunakan di Indonesia. Jadi kalau misalkan lihat orang itu yang pakai baju muslim itu biasanya disebutnya pakai baju koko. Nah, tapi nggak semua baju muslim itu baju koko. Nah, baju koko itu biasa modelannya ini tuh tegak di sini. Biasanya terus ada kancingnya di sini dan modelnya itu nggak panjang sampai ke selutut ataupun semata kaki. Nah, mungkin pendeknya cuman sampai sepinggang. Nah, by the way, udah pada tahu belum sih kalau baju koko itu sebenarnya adaptasi dari baju Cina. Sebenarnya baju ini tuh dulu sering dipakai oleh engkoh-engkoh atau disebutnya tuh koko. Kenapa baju koko tuh ya karena emang sering dipakainya oleh koko-koko. Nah, baju ini sendiri adaptasi dari baju-baju orang Cina. Karena orang Cina itu biasa pakai bajunya mirip-mirip kayak baju koko gitu. Nah, kemudian diadaptasi oleh masyarakat muslim, awal mulanya di Melayu. Biasanya baju koko itu ada dua macam, ada yang lengannya panjang, ada yang lengannya pendek. Nah, kenapa rata-rata orang yang suka pakai baju koko itu orang-orang yang simple, nggak pengen ribet. Nah, biasanya koko itu disandingkan dengan celana panjang ataupun sarung apa tuh ya, sarung ya. Nah, di Indonesia sendiri baju koko udah lazim banget dipakai orang-orang buat kegiatan ibadah atau misalkan kegiatan pengajian. Biasanya bapak-bapak tuh kalau kalau ada pengajian tuh ya pakainya baju koko biasanya, atau diaksesoriskan dengan peci. Nah, gitu. Apalagi lagi bulan Ramadan kayak gini, pasti baju muslim itu banyak banget dipakai di kegiatan-kegiatan bulan Ramadan kayak gini. Nah, salah satu rekomendasinya adalah baju koko ini, karena baju koko ini lebih ringan, lebih simpel dan nggak ribet.
tinggal kayak bentuknya kan kayak kemeja gitu, tinggal kancing-kancing aja. Oke, next yang kedua ada kurta. Nah, siapa nih yang baru banget denger apa itu baju kurta? Baju kurta sendiri sebenarnya baju yang sering dipakai oleh orang Indonesia. Cuman baju kurta ini tidak terkenal atau lebih hype dari baju koko gitu ya. Nah, baju kurta ini sebenarnya baju adaptasi dari negara-negara India dan Pakistan. Panjangnya baju kurta itu biasanya selutut gitu. Nah, masih jarang orang yang pakai karena mungkin di Indonesia lebih banyak yang pakai baju koko. Nah, ada yang pernah lihat baju orang India yang di film-film gitu? Nah, itu salah satu contoh baju kurta. Nah, biasanya kurta itu dilengkapi dengan rompi, tapi bisa juga enggak sih, tergantung model dan desainnya yang dipakai oleh teman-teman semua. Nah, biasanya di kurta juga disandingkan oleh celana yang senada dengan atasannya ya, warna baju kurtanya. Nah, contoh baju kurta itu kayak gini nih. Nah, kalau kalian pengen tampilannya jadi kayak Shahrukh Khan, mendingan kalian pakai baju kurta. Oke, next. Yang ketiga ya, ada yang namanya baju tobes. Bacanya tulisan itu THOBS. Nah, baju ini sebenarnya panjangnya sampai semata kaki atau biasa sering disebut kalau di Indonesia mungkin kayak gamis ya. Tapi sebenarnya perbedaannya itu kalau tobes itu berwarnanya netral. Nah, tobes sendiri adalah baju muslim adaptasi dari Timur Tengah kayak Arab, terus Afghanistan, kemudian apalagi ya negara-negara Timur Tengah lah ya, Palestina yang kayak gitu. Nah, panjangnya itu semata kaki. Nah, untuk warnanya sendiri memang berwarna-warna yang polos gitu, kayak hitam, putih, abu-abu, coklat terang, tanpa adanya hiasan atau corak-corak kayak manik-manik gitu di bajunya. Penasaran sih ya untuk pengguna yang emang lebih seneng pakai baju muslim yang panjang terusan sampai ke bawah gitu kayak gamis, jangan lupa pakai celana lagi dalamnya ya, supaya aurat kita nggak kelihatan oleh orang lain. Oke, selanjutnya ada galabia. Galabia juga sama, baju muslim yang panjangnya semata kaki atau bajunya itu terusan, atau bisa juga disebut dengan gamis. Nah, bedanya galabia ini dia memiliki kerah di bagian sininya. Kemudian galabia ini warnanya lebih mencolok dibanding yang tadi tobes itu. Nah, kalau galabia sendiri sebenarnya berasal dari adaptasi dari negara-negara Mesir. Kalau Mesir itu kan sama ya bajunya biasanya, cuman bedanya itu di Mesir itu masih banyak yang pakai corak-corak warna dan sebagainya. Oke, next ada jubah. Wah, kok namanya jubah? Ya, emang namanya jubah. Nah, jubah ini panjangnya sama semata kaki, atau lebih sering disebut dengan gamis. Perbedaannya ini, jubah itu biasanya di bagian depannya itu dimodif menggunakan menggunakan resleting gitu. Nah, perbedaannya dengan tobes, jubah ini sebenarnya warnanya masih bisa berwarna yang mencolok. Nah, perbedaannya juga terletak pada bagian sininya masih bisa menggunakan kerah. Kalau untuk jubah biasanya ada juga yang ditambahkan dengan hoodie, kupluk hoodie kayak jaket gitu. Nah, untuk jubah sendiri sebenarnya adaptasinya dari negara Turki. Nah, kalau tobes itu tadi dari Timur Tengah, kemudian tadi ada yang dua itu tadi apa sih? Lupa aku namanya. Oh, galabia itu dari Mesir. Nah, untuk jubah ini adaptasinya dari Turki. Nah, oke, yang terakhir ada yang khas Indonesia banget. Ya itu udah tahu dong pasti apa? Ya, betul, batik. Selain baju muslim yang tadi, batik juga biasanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan di Indonesia,
kegiatan-kegiatan agama Islam di Indonesia. Misalnya sholat berjamaah, kemudian pengajian, kemudian misalkan nyiapin takjil kalau misalkan ada program takjil gitu ya, atau misalkan isi ceramah dan sebagainya. Nah, biasanya orang Indonesia juga selain pakai baju koko, mereka senang pakai batik. Karena batik juga lebih simple dan lebih mudah digunakan dibanding baju-baju yang mungkin ada. Tapi gini ya, sebenarnya orang-orang itu hobi lagi senangannya beda-beda ya. Ada yang senang pakai baju muslim yang panjangnya emang semata kaki, selutut, atau misalkan emang ada yang senang lebih pakai yang simple-simple. Nah, biasanya orang Indonesia itu lebih banyak yang senangnya pakai batik. Nah, pelengkapnya untuk baju-baju tadi ada yang namanya celana sirwal, ada yang celana yang panjangnya di atas mata kaki. Kemudian ada yang pelengkapnya ada sarung. Biasanya sarung itu lebih ke ke Asiaan. Jadi lebih ke Melayu, biasanya tuh Indonesia, kemudian apalagi ya Cina yang kayak gitulah, yang biasa yang pakai sarung. Kalau untuk di negara-negara Timur Tengah sendiri biasanya kan pakainya yang panjang. Kemudian ada celana bahan. Celana bahan ini ya celana yang biasa sehari-hari kita gunakan untuk bekerja. Misalnya celananya itu yang warnanya hitam atau warna-warna netral, kayak abu-abu atau putih. Nah, untuk aksesorisnya sendiri itu ada macam-macam. Nah, salah satunya yang aku pakai ini nih, biasanya disebutnya scarf atau sorban. Nah, terus ada juga yang biasa pakai yang buat kepala tuh peci. Terus ada juga topi-topi kayak Mickey hat dan sebagainya. Yang pasti kalau misalkan kita ke acara keagamaan itu jangan pakai pakaian yang selengean. Misalkan pakai kaos yang yang gambarnya kayak tengkorak yang gitu-gitu. Nah, misalkan pakai yang baju-baju yang sesuai adat istiadat di Indonesia. Kemudian pakailah baju-baju yang lebih sopan. Nah, itu sekilas info tentang baju-baju yang biasa digunakan oleh umat muslim di Indonesia. Nah, apalagi ini bulan Ramadan ya, biasanya bulan Ramadan ini banyak kegiatan keislaman yang biasanya yang banyak menggunakan baju-baju muslim gitu. Nah, itu tadi salah satu nama-nama penggunaan baju muslim. Jadi buat nanti yang bingung kalau mau beli gitu ya, jangan semuanya disebut baju koko. Misalkan baju koko yang panjangnya sepinggang, baju koko yang panjangnya selutut, atau baju koko yang panjangnya sama mata kaki. Nah, setelah menonton video ini, kalian pasti udah tahu apa aja baju-baju muslim yang biasa dipakai di Indonesia. Oke teman-teman semua, selamat berpuasa. Semoga puasanya teman-teman semua lancar sampai akhir nanti, sampai lebaran. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa jika suka dengan video ini, klik like. Dan jangan lupa diinfokan ke teman-temannya terkait channel ini. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Dan buat teman-teman semua yang mau saweran, ini aku taruh linknya di bawah sini. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa minggu depan.